Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sehat dan prima. Perkenankan, saya Dr. Santi Anugrahsari akan membahas mengenai memandang vaksin COVID-19 dari segi ontologi dan aksiologi. Ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah filsafat ilmu lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Endri Buriswati, Magister Pendidikan dan Dr. Suryadi. Bersama-sama untuk melihat apakah itu ontologi, apakah itu epistemologi, dan apakah itu aksiologi. Ontologi ini sendiri berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan, ontologi adalah ilmu yang membahas mengenai hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh publik. Sedangkan aksiologi ini adalah mengapa dan kegunaannya. Jadi untuk apa ilmu itu digunakan? Ini keterkaitan dengan moralitas, hak asasi manusia, dan agama. Kemudian juga dengan budaya teknologi, materialisme, dan konsumerisme. Baik, akan kita lanjutkan mengenai data sebaran COVID-19 di mana secara global 223 negara yang terkonfirmasi COVID-19 ini bisa kita lihat sendiri. Sedangkan situasi adanya pandemi COVID-19 di Indonesia bisa kita lihat di sini. Data hariannya untuk tanggal 12 Juli 2021 yang positif adalah 2.567.630 dengan angka sembuh 2.119.478 dan yang meninggal 67.355. Kita harus ingat mengenai 3T dan 5M. Kemudian adanya PPKM dan sekarang adalah PPKM darurat. Kemudian juga pembangunan infrastruktur berupa rumah sakit, tempat isolasi, sumber daya manusia, dan yang keempat adalah vaksinasi yang akan kita bahas berikutnya. Yang akan kita bahas berikutnya adalah vaksin COVID-19 ditinjau dari filsafat ilmu, ontologi, atau reality. Kita mengetahui bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Apa yang disebut dengan vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan pada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, dan tentunya vaksin ini bukan obat ya. Jadi vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik di dalam tubuh. Untuk vaksin ditinjau dari filsafat ilmu aksiologi atau value, kita bisa melihat apa itu efikasi, apa itu efektivitas dari vaksin. Ini adalah perbandingan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dan yang akan digunakan di Indonesia dan yang sudah ada di dunia. Ini ada vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Novavax. Kita juga harus mengetahui mengenai herd immunity atau kekebalan komunal atau kekebalan kelompok. Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Ini adalah gambaran dari herd immunity, di mana yang putih ini adalah orang sehat yang tidak diimunisasi, kemudian yang kuning ini adalah orang sehat yang sudah diimunisasi, dan yang merah adalah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan. Apa buktinya bahwa vaksinasi bisa menghentikan penyebaran penyakit menular? Jadi vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi, bahkan untuk mengeradikasi atau memusnahkan penyakit itu sendiri. Jadi manfaat
apa yang kita dapatkan dari vaksin COVID-19. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 ini bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta tetap menerapkan perilaku 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan atau air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Mari kita bahas mengenai aksiologi di dalam ilmu kedokteran, bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mengungkap kebenaran atau realitas dan teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia supaya dapat menjadi sejahtera dan bermartabat. Manusia selain mempunyai hati nurani juga mempunyai nafsu yang mendorong terjadi penyelewengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tujuan murni semula. Jadi tujuan ilmu kedokteran adalah untuk membantu orang sakit dalam upayanya menyembuhkan penyakit atau setidaknya meringankan beban penderitaan yang sakit. Dokter berhadapan dengan orang sakit bukan hanya penyakit, namun manusia yang secara utuh yang mempunyai harga diri, harkat dan martabat, perasaan, nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi yang harus dihormati. Ilmu kedokteran adalah profesi yang luhur dan terhormat yang mengutamakan kebaktian guna kepentingan kemanusiaan jauh dari kepentingan komersialisasi. Profesi pertama yang mempunyai kode etik sejak Hippocrates, Sumpah Hippocrates yang berlaku hingga saat ini. Jadi peran filsafat dalam mengembangkan ilmu ibaratnya adalah benda tajam atau pisau. Jadi pemilik pisau itu harus tahu mengenai penggunaan yang benar atau ilmu aksiologi, cara membuatnya atau epistemologi, dan skalpelnya itu sendiri atau pisaunya itu sendiri yang disebut dengan ontologinya. Jadi ilmu adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia, bukan untuk membuat malapetaka. Ilmu perlu dijaga dengan asas moral, di mana asas moral itu adalah dapat meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, keseimbangan kelestarian alam komunal, milik bersama dan universal atau menyeluruh tanpa diskriminasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Mari kita vaksin dan tetap menerapkan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.